Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IT. Kali ini saya akan membahas tentang Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop ini digunakan untuk memanipulasi image atau gambar-gambar. Tapi Adobe Photoshop juga dapat digunakan untuk membuat desain-desain seperti banner, flyer, ataupun yang lain. Oke, di atasnya ada menu-menu, ada file, ada edit, ada image, layer. Nah, fungsi-fungsinya nanti akan berbeda tergantung kebutuhan kita. Di sebelah kiri adalah tools. Ya, di sini ada move tool, ada elliptical tool dan lain-lain di sini. Tergantung kebutuhan kita tools apa yang kita gunakan. Sambil jalan nanti kita akan gunakan satu persatu tools yang ada. Nah, di sebelah kanan ini ada panel-panel. Ini ada panel swatch atau color ya. Di sini juga ada layer. Nah, biasanya kita akan banyak berhubungan dengan panel layer. Oke, kita mulai untuk membuat file kerja Adobe Photoshop. Kita mulai dengan file, lalu new. Nah, di sini kita tentukan presetnya. Apakah US paper, nanti di dalam US paper itu ada letter, legal, dan tabloid. Lalu itu juga ada international paper, ada 4, 6, dan seterusnya. Lalu juga ada foto, ya. Ada 2x3, 4x6. Juga ada web, ya, ukurannya dalam pixel, size dalam pixel. Lalu juga ada mobile device, film and video. Nah, tergantung kebutuhan kita apa yang ingin kita buat. Oke, saya akan mulai dengan di sini international paper A4. Ini A4 ukurannya, widthnya itu adalah 210 kali 497 mm atau 21 cm kali 29,7 cm. Resolution ini kita bisa tentukan resolution pixel per incinya ini berapa. Jadi semakin tinggi resolusinya maka semakin tinggi besar file. Filenya pun akan semakin besar. Lalu kualitas gambar pun akan semakin bagus. Ini kita bisa tentukan 300 atau 100. Nanti ukuran filenya akan berubah di sebelah kanan. Lalu ada color mode. Color mode-nya bisa kita pilih. Di sini ada bitmap, ada grayscale, ada CMYK, ada lab color. Ya. Kalau untuk kebutuhan desain untuk di dalam komputer atau layar monitor, kita bisa gunakan pilih RGB. Nanti untuk kebutuhan untuk mencetak kita bisa gunakan CMYK. Sebenarnya di RGB pun bisa digunakan untuk mencetak. Ya. Oke, saya pilih ini color mode ini adalah RGB 8 bit. Oke, kita klik OK. Ini adalah layar tampilan dari Adobe Photoshop. Nah, di dalam Adobe Photoshop ini identik dengan layer. Jadi kalau kita membuat sebuah objek, usahakan kita membuat dalam satu buah layer. Sebelum kita membuat objek, kita buat layer baru. Nah, di sebelah pojok kanan bawah ini ada create new layer. Tinggal kita klik, nanti akan ada layer baru. Jadi udah ada satu layer, kita coba kasih warna. Saya akan kasih warna merah. Ini ada tools paint bucket. Nah, paint bucket ini digunakan untuk memberikan warna
kita klik Find Bucket itu di area kerja dari Photoshop, akan tampil seperti ini. Oke, saya akan buat sebuah layer baru. Nah, ini ada layer 2. Nah, saya akan gunakan tools. Ini ada rectangle tools. Jadi kita bisa bikin kotak. Saya rubah warnanya dulu. Kasih warna biru. Nah, ini. Nah, sebelum kita membuat rectangle tools, di atas ini ada shape. Masing-masing beda fungsinya, ada pixel, ada pad. Kalau pixel ini kita akan menggambar drawing, ya, apa bentuknya tadi. Ada rectangle, maka akan dibentuk menjadi pixel. Nah, untuk pad, nah ini ada di atas ini ada pilihan, saya gunakan pad. Nah, kalau untuk pad ini akan jadi pad. Kalau mau kita gunakan, kita make selection, ya. Lalu kita kasih warna. Nah, ini seperti ini. Ctrl D untuk unseleksi. Oke. Ini di sini ada banyak, ada rounded, ada ellipse. Tinggal kita pilih di sini kita mau apa. Saya pilih balik lagi ke pixel yang rounded. Atau untuk ke yang bulat, itu untuk membuat yang benar-benar bulat kita tekan shift. Nah, maka akan jadi bulat ya. Warnanya bisa kita ganti. Nah, untuk setiap layer usahakan satu objek. Ini saya tadi tidak buat layer baru, maka dia akan objeknya ini akan jadi 2 seperti ini. Nah, untuk ini ada show transform tool, show transform control, dan auto select. Nah, supaya memudahkan seleksi dari objek-objek, kita klik auto select dan show transform. Nah, itu transform itu akan terlihat yang objek yang sedang diselect. Kalau kita klik sini, maka akan transform kontrolnya akan terlihat, dan ini adalah yang terseleksi. Nah, ini bisa kita gerak-gerakkan. Kalau auto select tidak diselect, maka objek yang kita klik itu tidak bisa langsung terselect. Oke, saya lanjut dengan rectangle tool. Ini ada marquee. Nah, marquee ini bukan untuk menseleksi. Nah, untuk menseleksi coba kita klik layer warna merah ini, kita seleksi di sini, lalu kita tekan Ctrl C, lalu kita tekan Ctrl paste. Nah, ini kalau dari paste akan ada layer baru, dia warna yang tadi kita seleksi. Nah, ini kalau kita, nah ini layer-layer ini bisa kita naikkan atau turunkan. Nah, ini saya akan naikkan. Nah, ini di atas dari layer yang warna hijau. Nah, hasil seleksi tadi saya itu vertical tools, marquee tools, ya. Saya pilih layernya, tekan shift. Nah, udah terseleksi. Saya Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini Ctrl V, maka akan ada layer baru. Nah, ini saya naikin layernya. Saya taruh di atas layer hijau. Nah, ini. Ya, yang tadi ini, yang baru diseleksi ini. Oke, saya kira untuk
materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi yang lebih dalam. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.